Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Reza aja di acara Ngosok Ngobrol Sore. Oke, hari ini bertepatan dengan Bogor Festival yang diadakan di Stadion Pakansari. Ya, di mana tempat di sini ada bermacam-macam, ada properti expo di sini juga ada. Terus ada fun game, ada konser segala macam. Terus ada edukasi juga tadi yang udah kita dengar, tadi yang kita simak. Pokoknya Bogor Fest ini acara tahunan, salah satu acara tahunan yang the best ya. Kebetulan kita juga di sini ada sahabat-sahabat pesona ya. Dari Bang BTN sendiri yang kita udah melalang buana selama 10 tahun ya Bu ya? 10 tahun ya? Iyalah. Lumayan udah kelas 3 SD nih. Udah kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Terus juga kita disupport juga sama teman-teman Apersi sebenarnya. Kita juga ada teman-teman Apersi di sini. Ya. Boleh mungkin Ibu perkenalkan. Oke. Sahabat pesona. Sahabat pesona. Sahabat pesona. Ya. Saya Vita dari Bang Betan Kantor Cabang Cibilong. Senang sekali bisa ikut manggung di podcastnya Pesona Kauripan. Boleh Bapak? Ya, saya dengan Mahfud, Ketua Persi Korwil Bogor Depok, sangat senang sekali memberikan informasi dan bantuan apapun mengenai Apersi, khususnya untuk Korwil Bogor dan Depok terhadap sahabat pesona. Ya. Kita nongkrong hari ini bersama orang-orang yang luar biasa. Ya. Biasanya kita mah podcast sama marketing. Sekarang kita podcast sama orang yang bentar lagi kayaknya Ibu Sri Mulyani diganti. Amin. Melanjut karirnya. Mungkin Pak Erick Thohir mungkin ada saingan terbaru nanti ini. Oke, mungkin akan kita bahas apa aja sih yang sudah Bang BTN lakukan untuk masyarakat. Terus apa sih kemudahan Bang BTN ini yang didapatkan sama masyarakat nantinya? Mungkin kita akan tanya langsung ke Ibu Sinta Vita. Ibu Vita ya. Ke Ibu Vita nanti apa aja yang sudah Bang BTN lakukan untuk masyarakat Indonesia. Oke. Jadi emang Bang BTN itu kan dari lahir ya. Dari lahir jebrot itu kan dikasih amanah sama pemerintah untuk beresin perumahan ya, untuk membantu terkait penyediaan rumah untuk masyarakat Indonesia. Dari hulu ke hilir kita sudah disetting untuk bagaimana kita bisa berkembang di industri perumahan, bermitra dengan developer. Nah, salah satu yang jadi concern pemerintah adalah tentang backlog perumahan ya. Kita punya banyak sekali masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah yang belum punya privilege untuk punya rumah sendiri. Concern kita di situ. Kenapa dari awal kita selalu concern terhadap KPR subsidi? Karena itu salah satu marwahnya Bang BTN, salah satu social mission, misi utama kita, misi mulia kita untuk membantu MBR supaya bisa punya rumah. Tidak hanya untuk MBR yang karyawan saja, tapi juga yang pekerjaannya tadi ya Bapak sudah sampaikan, Gojek ya, mitra Gojek, kemudian wira swasta kecil itu juga bisa ngambil rumah subsidi di Bank BTN. Dengan berbagai kemudahan ya, DP 5 juta itu udah all in gitu ya. 5 juta udah all in, angsuran 20 tahun fix, kalau sekarang 1,2 juta ya, kurang lebih ya. 20 tahun fix, nggak naik, nggak turun gitu kan. Kemudian dengan 1,2 juta per bulan, masyarakat udah bisa punya rumah yang nyaman untuk ditinggali, udah bisa punya rumah yang strategis, udah bisa punya rumah yang jadi sumber kebahagiaan mereka dan keluarga. Itu dari Bang BTN seperti itu. Oke, terima kasih. Ya memang untuk masyarakat umum ini sebenarnya masih banyak keraguan ya. Kadang mau melangkah untuk ngambil rumah itu masih takut-takut sebenarnya. Jadi masyarakat ini juga walaupun dulu itu kan subsidi sebenarnya udah ada dari dulu ya. Dari dulu udah lama banget. Perumnas 3S ya, sangat sederhana sekali. Ya, situ lagi. Udah lama banget tuh ya. Udah lama banget. Terus sekarang ini perumahan subsidi udah berganti 3 generasi lah. Tapi banyak masyarakat awam yang takut untuk melangkah untuk hal itu sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang pengen KPR rumah subsidi itu jangan takut-takut untuk KPR rumah, karena di Bank BTN sendiri itu sudah melayani dengan ya udah 78 tahun melayani masyarakat Indonesia. 78 tahun sudah lama banget melayani masyarakat Indonesia ya. Oke, itu dari Bank BTN sendiri. Mungkin kita akan menanyakan juga dari segi Apersi. Kita akan tanya ke Pak Mahfud ya, apa sih yang dilakukan sama Apersi ini
terutama itu khususnya kemana sih tujuan ini? Apakah ke pabrik-pabrik ini masuk Apersi? Apakah ke perumahan komersial? Kemana fokus dan tujuan Apersi sebenarnya? Mungkin Ya. Pak Mahfud boleh dijawab. Karena saya sih terinspirasi sama MC-nya nih. Coba saya tunjuk dulu. Mana yang masternya nih? Gimana Mas? Hei, kamu yang jomblo, buruan punya rumah. Kamu pasti dapat pasangan. Ya, artinya gini, untuk seperti sekarang ini kita banyak kemudahan. Apersi ini sangat mengakomodir tujuan pemerintah. Kita dukung karena pemerintah itu target 1 juta rumah. Ya. Salah satunya asosiasi Apersi ini sangat kontribusi luar biasa seluruh Indonesia kita buat, bukan hanya di Bogor aja. Nah, kalau kita bicara Bogor ini satu wilayah yang sangat besar. Ya. Potensi untuk perumahan ini luar biasa. Kedua, infrastruktur ini kan penunjang Jakarta nggak jauh, Ya. ke Tangerang nggak jauh, ke Banten nggak jauh, dan ke Jawa Barat untuk ya ke Bekasi kemana sangat dekat. Di sini sumber daripada pencari pekerja ataupun bisnis di sini adanya. Ya. Di Jabodetabek lah bahasanya. Jabodetabek. Infrastruktur kita ini untuk saat ini sangat bagus, terutama untuk stasiun rel kereta api. Tadi juga ada public transport Ya. dan juga mungkin dengan bandara-bandara juga nggak jauh ya. Ya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana merumahkan orang-orang yang belum punya rumah sebenarnya. Apersi ini mengakomodir orang-orang yang penghasilannya UMP atau UMR. Kedua, dia penghasilannya di bawah itu, di bawah status pekerja tetap ya kayak wira swasta ataupun pedagang. Kita berterima kasih sekali dengan Bank BTN. Mereka dari Bank BTN ini dari segi finansial sangat mensupport. Ya, benar. Tidak hanya harus karyawan tetap ternyata ya. Dan yang kedua adalah Apersi ini membantu orang untuk menjadi bisnis properti. Jadi pengusaha properti kita bantu sampai mereka memberikan jasa atau memberikan produk terhadap orang-orang yang pengen punya rumah. Sebenarnya nggak akan ada perkembangan ekonomi di sana. Kami akan dukung dengan adanya kami membuat rumah seluas-luas ya asosiasi ini. Ya. Jadi itu akan hidup. Yang pertama, kehidupan ekonominya akan naik, terutama untuk wilayah setempat. Apa? Pekerjaannya mereka terserap. Ya. Materialnya terserap. Ya. Yang tadinya mungkin tadi saya bilang ada ormas ataupun preman, itu mengurangi kriminal karena Ya. mereka ikut kerja. Ya. Nah, itu salah satu tadi asosiasi Apersi ini. Apersi. Jadi dengan adanya Apersi ini sebenarnya mitra pemerintah. Gitu. Dengan adanya juga pendukung dari finance, yaitu Bank BTN. Oleh karena itu, saya berharap tadi bagi orang-orang yang tadinya ngontrak 900.000, ngapain ngontrak? Benar. Nambah 300 sudah punya rumah. Gadgetnya kurangin, motornya jangan terlalu yang mahal-mahal Ya. untuk DP punya rumah. Ya. Nah, itulah intinya Apersi ini. Gitu. Berarti sangat kalau ini kolaborasinya sangat bagus ya. Sangat bagus. Yang satu mensupport untuk Bangunan. bangunannya, yang satu Bank Mensupport BTN mensupport untuk Keuangannya. debiturnya ya. Betul. Jadi sangat melengkapi sekali nih. Jadi mungkin mudah-mudahan Apersi ini dengan Bank BTN sejalur, masih sejalan ya, Ya. untuk membantu masyarakat, untuk memudahkan masyarakat, dan terutama juga memudahkan developer sebenarnya. Ya. Ya, developer jalan, masyarakat punya rumah. Wah, Ya. jadi bulan madu asosiasi Apersi dengan Bank BTN itu yang menikmati malah yang beli rumah. Benar. Menikmati masyarakat. Ya benar ya. Tapi kan memang tugas Bapak dan Ibu kan Ya. mengabdi kepada masyarakat kan ya. Betul. Ya, jadi memang top lah hari ini saya juga sebenarnya acaranya dadakan begini, jadi belum terkonsep nih. Ya nggak apa-apa. Biasanya kalau dadakan malah jadi. Malah jadi ya. Sambal dadakan tahu bulat. Benar. Nasi putih hangat. Karena saya kemarin itu saya baru tahu sebenarnya Bu ya. Mungkin saya sedikit cerita di sini. Yang berkaitan dengan pemerintahan, yang berkaitan dengan BUMN, sebelum kita bertanya kepada mereka, saya itu harus tahu apakah mereka ahli di dalam itu. Apabila mereka salah jawab, orang jadi pegangan, ini bisa jadi resiko buat mereka. Makanya masih alhamdulillah banget sih bisa menjawab semua. Berarti Bu Vita dan Pak Mahfud memang ahli di dalam bidang mereka masing-masing ya. Mungkin itu aja Pak Mahfud, sedikit Yap. lagi mungkin pesan dan kesan. Kesannya Yap. belum, tapi pesan nih dulu nih. Ya. Saya kesannya nanti setelah tanggal 27 sebenarnya. Ya kan? Ya, ya. Mungkin pesan-pesan buat masyarakat Jabodetabek ini karena kita mau pecahkan rekor muri. Siap. Ya kan? Satu hari 1.000 rumah. Kita mau pecahkan rekor muri. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke masyarakat, mungkin dari Bu Vita dulu. Boleh? Jangan takut punya rumah, ingat Bank BTN. Ya. Mungkin Pak Mahfud boleh? Siap. Jadi kalau Apersi untuk yang jomblo
yang tampan dan ganteng kalah sama yang mapan. Kalau mereka tidak punya apa-apa, yang nggak ganteng asal punya rumah pasti dapat pasangan. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah Apersi selalu memberikan kontribusi yang terbaik, baik itu bagi pemerintah maupun bagi masyarakat sekitarnya. Untuk Apersi selalu oke dan juga Bank BTN. Mantap. Siap. Buat teman-teman, satu lagi jangan lupa hadir di tanggal 27 Agustus. Kita akan memecahkan rekor muri nanti di sana. Jadikan teman-teman itu adalah bagian dalam sejarah nantinya. Karena tahun kemarin kita udah pecahkan 600 rumah satu hari. Sekarang kita mudah-mudahan bisa di Mantap. 1.500 satu hari. Mudah-mudahan. Bravo untuk pesona keuripan. Maju terus. Jaya. Selalu. Abah Herman, Angga, dan semuanya di sana. Amin. Terima kasih Pak Wawan. Mantap. Mantap. Mudah-mudahan berjalan dengan aman. Terima kasih Bu Oke. Pika atas Terima kasih. waktunya. Ya. Pak Mahmud, Ya, terima kasih banyak sama-sama. Pak Ya. atas waktunya. Oke, nanti teman-teman ketemu lagi dengan gue nanti di acara gue lagi, kita akan bahas